kita itu dengan usaha dilampiri dengan itu sholat malam, sholat tahajud, memohon kepada Allah Ta'ala, memohon kepada itu para leluhur kita, mengirimkan doa, mengirimkan itu barokah fatihah yang itu menciptakan bahwa pusaka ini dulu ya. Insya Allah dengan apa yang kita akan diberi kelancaran dengan atas doa-doamu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang digambarkan di dalam pusaka yang dinamakan umyang ini. Jadi umyang itu sudah bukan jangan salah paham untuk cari pesugihan, oh itu bukan. Ya, itu namanya salah kaprah ya, untuk cari pesugihan apa itu. Jangan salah kaprah. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Coklat di Pendoaji Channel. Selamat siang buat adik-adikku semuanya, juga saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Salam sejahtera selalu, semoga adik dan saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberi kelancaran rezeki maupun rahayu selamat manapun bumi yang dipijak. Hari ini Pendoaji Channel mau mengadakan review ya, review beberapa pusaka maupun ada salah satu pusaka yang unik ya. Mungkin 6 pusaka ya, itu untuk mereview karena kemarin sudah hunting ya. Sambil menunggu informasi orang lapangan kita ya, bisa itu buser-buser kita ya. Nanti bila mana ada informasi mengenai tentang hunting ya, ada yang pusaka intinya yang mau di yang mau di hunting ya, atau mau dimaharkan ya. Nah, sambil menunggu itu makanya untuk ngiri kosongan itu mereview beberapa pusaka ini, karena banyak pusaka yang dapat hunting mulai dulu, banyak yang belum di review. Sebagian sudah yang keluar, lah ini yang belum keluar yaitu kita review. Oke, sebenarnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan tentang masalah tangguh maupun dapur maupun pamor ya, karena kita selalu tidak sama. Kalau tidak dengan saya di katalog maupun di buku ya, itu saya harap jangan dibuat permasalahan ya. Karena apa? Satu, karena secara pengalaman jam kerja kita tidak sama, ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini mari ya, yang penting kita mendukung tentang kebudayaan bangsa Indonesia atau tinggal di luar, yaitu mengenai tentang kebudayaan tentang pusaka, supaya adik-adik kita besok, anak-anak cucu kita tidak alergi pusaka ya. Kita jangan lupa kekirim pada para leluhur atau kekirim pada Ibu Pertiwi ciptaan Allah atau tema, karena kita selalu berpijak di atas bumi ya, yaitu bumi Nusantara Indonesia atau bumi Jawa ini. Nah itu karena semua itu karena dari alam, harus kita kembalikan kepada alam lagi. Jadi saudaraku, kita membakar tupai ini ya, khususnya bukan kita yang kesirik, bukan, karena apapun yang telah diciptakan oleh Allah yang hasilnya dari bumi, yang pewangian ini harus dikembalikan kepada sang pencipta lagi ya. Nah, ini jadi kita kata bakar itu tidak boleh kita tiup ya, harus diginikan ya, itu tidak sopan ya. Kalau kita tiup harus sisa diginikan setelah itu ya. Oke. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma rasa itu pasir mata arba ing sira. Desa warna urip itu pasir metu arep.
rasan dira ampat sun sekal sing dipahareng pada matang produk yang pora. Untuk yang pertama ya saudaraku ya, mari kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kata saya sendiri ya, tidak ada orang selagi kita itu ahli pusaka mawon apa ya, kita selagi masih diberi istilah itu kehidupan harus perlu belajar ya, sampai kapanpun itu kita harus belajar. Karena merupakan kebudayaan ini bukan untuk kemajuan atau aset-aset atau untuk ekonomi kreatif, yaitu untuk anak bangsa, yaitu untuk kita semua, adik-adik kita semua, termasuk ya untuk lapangan kerja tentang kebudayaan ini. Oke. Lah nih dorong ya, ini ladrang Jogja ya, ini ladrang Jogja ya, ladrang Jogja ya. Yang jelas pusaka ini dari anting, dari desa ini asalnya rangkanya itu jelek sekali ya, harus kita ganti. Jadi bukan harus kita ganti kalau rangkanya walaupun lama, kalau jelek ya percuma ya, ya percuma. Karena apa? Dipandang tidak enak, karena rangka itu ibarat itu pakaian, ibarat kita itu pakaian, mereka ada kewibawaan. Pusaka apil rongkone jelek ya jelas tidak berwibawa ya. Demikian kita ini ya. Oke, kita buka dulu ya. Wah, ini ya. Dan ini baru kita cuci saudara ya, kita cuci. Zaman sekarang itu kita plastik. Karena apa? Plastik ini sementara kalau untuk cuci, untuk mewarangi itu supaya tidak kepegang. Kalau sudah diwarangi, dicuci bersih ya, ini ya saya jelaskan saudaraku ya. Nah, kalau belum diminyak, kalau dipegang seperti ini ya, ini kalau udah ada bisa karatan. Apa kok bisa karatan? Oh, tangan saya bersih. Oh, bukan begitu, bukan itu ya. Karena apa? Karena jari kita, tangan kita itu mengandung apa? Garam atau keringat yang mengandung garam. Akhirnya apa? Kalau gini ya, betul pertama enggak apa-apa, 1 minggu jelas karatan begitu ya. Makanya sebelum kita minyak ya, tujuannya itu untuk pengamanan, kita pakai plastik ya, begini ya, plastik ya, kita lepas dulu ya plastiknya. Nah ini kita lepas ya. Ini umyang dinamakan umyang pajang. Umyang itu tidak harus itu yang ada tulisan Jawa atau gambar ringin maupun padi kapas. Ini ya, maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa padi kapas apa itu jelek, itu bukan ya, itu malah hak masing-masing. Nah, umyang yang dalam pendeta ya seperti ini, cuman yang tidak bisa dimungkiri ya, tidak bisa dimungkiri ya, ini tebal ya, ini juga sama ya, dari pamor ya, dari pamor atas ini ya, dari ini tidak medot dengan gambarnya orang ini ya. Nah, tidak medot ya, dari gambarnya orang tidak medot ya. Terus ya, ini ya langsung. Lah ini langsung. Lah biasanya kalau ini di dodot depan ini, gambar umyang ini memang bisa isinya dibentuk ya. Tapi kalau ini asli karena dari pamornya nutup ya gambar orang. Terus terutama sini ya, terutama di bawah, di atas ganja ya, atas ganja ini itu wongkul ya. Dan wongkul ini bukan apel ya, ada yang sistem apel, ada memang isa itu tambahan atau iso sistem apel. Kalau ini bukan, ini asli ya, ini ori. Karena apa? Pamornya tidak medot ya. Ya ini saya ya. Lah ini langsung ya, pamor tidak medot ya, ini bukan scrap. Lah ini langsung ya. Lah yang paling terutama untuk mendeteksi untuk umyang ini ya, ini tebel langsung sama. Jadi sama, ini wungkul ya, pamor pun tidak medot. Ini ada umyang ini karena ini tebel, biasanya di belakang ini tipis, ini bisa itu di apel ya, pakai apel ya, dibakar, ditebal, dibentuk, tapi masih tetap kelihatan walaupun dibentuk. Karena apa? Tidak menyatu. Jadi bentukan antara tambahan
besi pamor atau besi lama ya, itu tidak menyatu oleh itu wilah. Lah ini pamor dari atas, dari ujung ya, dari ujung sini ya, dari sini. Lah ini ada sabuknya ini ya, langsung ini langsung menyatu pamor peraknya ya, perak delengnya ini ya. Lah ini panguripan, ini dinamakan gonjo panguripan. Lah untuk pamor dinamakan itu pamor woskutah ya, ini woskutah. Lah ini umyang itu ada macam-macam. Oh Pak, kenapa umyang itu harus ada apa namanya pamor yang misal di sini ada padi kapas ya, padi kapas ya, itu terserahlah. Kalau zaman Majapahit itu belum ada ringin maupun padi kapas ya, ini ya. Kalau umyang yang itu umyang jimbe yang masuk di daerah Blitar ya toh, yang itu Pandem Blitar, memang ada gambar padi kapas ya toh, ataupun ringin ya. Ini selalu bikinan Mpun Jimbe ya, Mpun Jimbe. Lah ini tidak saya jelaskan secara langsung karena ini mengenai tentang juga kebudayaan dan kepercayaan orang masing-masing ya toh, ini ya. Jadi dari pamor dari ini langsung ya, langsung dari atas. Ini ciri-ciri khas yang dinamakan umyang lama, umyang zaman Majapahit atau zaman Pajang ya toh. Lah ini ya pamornya itu. Nah ini orsinil bener, jadi ini orsinil ya. Lah ini ya, nah ini ya, ini ya loh ya, seperti gini meteornya kelihatan ya. Lah ya, nah untuk filosofi mengenai tentang masalah umyang, karena empu membuat dan doa-doa dibikinkan dengan isur gambar, saya dinamakan ada pendeta dua, ada foto dua ya, itu ya, itu mempunyai daya kekuatan mistik. Ini doa-doa empu ya, doa empu yang memohon kepada Allah Ta'ala bahwa siapa yang memegang pusaka diberi kelancaran rezeki, atau tentang mengenai kelancaran usaha, sifatnya seperti itu. Tapi ya dinamakan ada gambar yang dinamakan umyang ini harus apa? Harus berdoa ya, dengan berdoa memohon. Lah itulah ibarat kita itu ke Surabaya, kita lewat jalan umum, ada lewat jalan tol. Nah, itu kita harus percaya. Kalau jalan tol jelas cepat, tidak ada 1 jam cukup. Kalau jalan umum, jalan biasa ya, yang jelas sangat apa? Lama sekali. Belum nanti macetnya, belum lah. Inilah masanya seperti ini. Doa pun ya, kalau kita itu dengan usaha dilampiri dengan itu sholat malam, sholat tahajud, memohon kepada Allah Ta'ala, memohon kepada itu para leluhur kita, mengirimkan doa, mengirimkan itu barokah fatihah yang itu menciptakan bahwa pusaka ini dulu ya. Insya Allah dengan apa yang kita akan diberi kelancaran dengan atas doa-doa empu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang digambarkan di dalam pusaka yang dinamakan umyang ini. Jadi umyang itu bukan jangan salah paham untuk cari pesugihan, oh itu bukan. Ya, itu namanya salah kaprah ya. Tuhan itu sudah memberikan daya pikiran kita, daya akal. Manusia mempunyai akal, manusia mempunyai dengan rasa dan keingatan tujuan, mempunyai angan-angan ya. Karena nafsu itu ada satu diwujudkan, bisa itu jadi itu. Tidak ada nafsu itu bisa dibagi-bagi untuk ini ya. Bagi kita itu kalau sholat malam, ya nafsu kita sholat malam kita harus wujudkan dengan permohonan yang itu ning rasa, ningin cipta ya. Berarti ningin batin lah. Itu akhirnya manusia tingkat niat, akhirnya sampai dari tujuan kita begitu ya. Jadi tidak harus orang mencari pesugihan seperti umyang itu untuk nagih utang, bukan itulah, salah kaprah nanti ya. Nanti itu namanya itu menyimpang, itu masalah kesirikan atau dari salah jalur ya. Jadi permohonan dengan gambar itu melambangkan, mewujudkan kita harus takwa kepada Allah Ta'ala, bahwa kalau kita dagang, bahwa kita itu kerja memohon akan diberikan kelancaran dengan sesuai doa-doa empu yang digambar di dalam pusaka. Karena pusaka itu apa? Bukan pusaka aji ya, dengan aji yang disebutkan dari apa? Dari alam pikiran kita, kebersihan jiwa kita ya, supaya apa yang kita wujudkan ini jadi diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh untuk Allah. Yang kedua,
Ini baru dirawat semua ya, gini. Itu yang kedua ya. Nah, ini apa ini? Termasuk Solo ya. Ini Solo ya. Ini Solo ya. Ini Solo. Ini rangka lama kita halus lagi ya. Rangka lama kita haluskan lagi, kita gosok lagi ya. Jadinya seperti ini. Kalau ini baru ya. Kalau ini baru karena apa? Kan jelek ya toh. Jadi jelek harus kita ganti ya, supaya apa? Ya supaya kelihatan ganteng. Kalau gini kan ganteng ya. Ya bersih, dipegang ya ndak bau amis ya dah. Kalau lama yang kuning-kuning kan bau amis ya. Lah ya. Itu ya. Ya kita buka ya. Wah, ya. Wah, ini pusakanya ini langka, looknya regel ya. Ini pusaka yang dinamakan pusaka dapur Megantoro ya. Megantoro ya, dapur Megantoro Tangguh Majapahit ya. Wah, seperti ini ya saudaraku ya. Majapahit itu looknya itu sudah mampir, yang pintar untuk menembak Begal Singosari yang Puganten itu ndak lagi Majapahit, yang Supo. Supo ada dua ya, Spondrio atau Supo ya, begitu ya. Lah ini ya. Bagusnya seperti Konjo Wilut ya. Lah Konjo Wilut ya. Konjo Wilut. Nah inilah dinamakan di sini Megantoro. Itu ada yang look yang tidak, yang tidak Konjo Wilut ya, bisa tuh. Lah Wilut ini kan mangku ya. Lah mangkon itu memang duduk tuh mangku. Jadi dari kedudukan, dari kekuatan siapapun yang untuk Megantoro bisa itu duduk di atas kursi, duduk di atas di dalam, bisa dalam perkantoran maupun di dalam segi apa ya, ada kan macam-macam ya, ada segi UPO atau segi kemiliteran. Di situ lagi kekuatan ya, tidak mudah digeser, tidak mudah bisa itu diruntuhkan ya. Itulah ini yang dimakan Megantoro ya. Di sini seperti ada saudara ya. Nah ini seperti ada yang dinamakan di sini seperti ada geger sapi ya. Nah, di sini ini ada talang emas ya, ada talang emas di Megantoro. Artinya talang emas itu deko itu mengenai kelancaran ya, kerezekian ya. Lah itu kelancaran atau kerezekian dimanapun posisi di mana kita berada ya toh, diberikan kesehatan atau kelancaran karena usaha atau kelancaran rezeki oleh Allah Ta'ala sesuai dengan filosofi yang di dalam pusaka ini. Tapi tidak lupa kita harus apa? Mendekat kepada Allah Ta'ala, apalagi kalau didampingi dengan doa sholat malam. Insya Allah sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Agama semua itu baik semua. Bahwa empu dulu membuat ini tidak harus, oh ini bikin orang, tidak, netral ya. Siapa yang mereka, yang penting itu apa? Iman ya. Iman, kejiwaan atau kekuatan ya. Nah ini yang ketiga ya. Ini pusaka ya. Nah, kita buka ya. Loh seperti gini. Ini pusaka kayunya kayu garu zebra ya. Kayu garu, kita ganti kayu garu zebra ya. Kita gini kan apa? Kita pesenkan ini ya di mendoknya. Jadi pusaka ini dapat dari desa ini, rangkanya jelek sekali. Terus kita ganti, yaitu karena saya banyak rangka ya. Ya rangka tidak harus kita apa itu, terutama yang pusakanya bagus kita ganti, yaitu kayu garu gini ya. Nah ini tidak harus kita khusus untuk jual, tidak. Walaupun kita punya pusaka dapat anting ya, kita ganti kayu garu ya, begitu. Tergantung lihat pusakanya ya. Ini garu zebra ya. Oke, ini baru semua itu. Nah wah loh saudaraku ya, kalau ini ya dirongkoi kayu yang jelek percuma ya toh. Makanya kita kasih kayu garu. Karena apa? Saya dapat anting ini, pusakanya ini sangat langka ya. Langka, kita buka ya. Kita buka saudara ya. Sangat langka sekali ya. Ini dinamakan Nogo Siluman ya. Ya, ini namanya dapurnya ya. Dapur Nogo Siluman Mojopahit, Tangguh Mojopahit. Ya.
Wah, ini langka sekali ya. Lah, ya. Lah ini ada kuluknya ya. Lah, cari untuk pusaka Naga Siluman yang semitip atau yang asli atau yang orsinil ya, atau yang garap ya, sangat sulit sekali ya. Walaupun banyak, tapi untuk mencari yang pusaka yang dinamakan pusaka khusus ya, pusaka khusus pesanan ya, seperti ini nih. Lah, ini ya sulit ya. Lah ini ya, luk ya, luk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, luk 13 ya. Luk 13 yang dapurnya Naga Siluman, kayak Naga Siluman ya. Pamornya ya. Ya. Pamornya Temuruning Wahyu ya, itu ya. Naga Siluman ada kuluknya ini ya. Loh. Ya, untuk bahan besinya kelawu ya, untuk kelawu ya. Sangat matang sekali. Ya. Lah, Temuruning Wahyu ya. Ini Temuruning Wahyu. Ya. Ya, dinamakan orang katanya pamor ceprit. Itu ceprit itu ada apa? Pamor ceprit itu ya. Ceprit itu bahasa paling mudah ya. Ceprit. Nah, ceprit itu bahasa apa ya? Bahasa kalang-kalangan untuk orang ini tidak bisa ngerti pamor ceprit itu. Sebenarnya ada artinya ya toh. Begitu ya. Lah ini abu-abu kayak kehijauan ya. Abu-abu kehijauan ya. Bagus sekali ya. Ini tangguh saya itu tangguh Mojopahit sepuh ya. Naga Siluman filosofinya sangat bagus sekali ya. Juga filosofinya juga satu kewibawaan. Juga masalah itu juga kalau dulu di dalam medan tempur ya toh, apapun dia bisa untuk menutupi, jadi tidak kelihatan seperti itu. Jadi untuk memasuki di wilayah untuk pertempuran apapun ya toh, lah ini tidak kelihatan ya. Seperti pernah cerita rontonnya Mojopahit sama Belambangan ya toh, kesatria Belambangan memasuki sampai sehingga pusaka Mojopahit yang nama Kiai Sengkelat sampai hilang ya toh. Akhirnya ditemukan oleh Yang Kusupo begitu. Itu ada ceritanya panjang sekali ya. Nah, ini cerita-cerita itu saya mengikuti itu dari eyang-eyang kita dulu ya. Dulu itu seperti itu, makanya itu ya. Ini sangat jangan utuh ya toh, luas ya toh, manis potongannya seperti itu ya. Ya saudaraku ya. Nah, pusaka ini untuk Temeng Diri bagus. Tadi apa? Pusaka tidak harus dites ya. Bisa dites kalau orang juga bisa mempunyai dengan kekuatan keiman dengan pendekatan kepada Allah. Ya toh? Pusaka tidak harus dites. Tapi bila mana yang megang ada isa itu huru-hara, ada isa itu hal-hal isa itu kejadian yang tidak harus kita inginkan, dia akan melindungi. Karena doa-doanya Empu Doa Allah Ta'ala ini ya masih tetap kuat. Isa itu di dalam disatukan oleh pusaka ini. Makanya di sini dinamakan, di situ ada ornamen naga atau ornamen yang dinamakan pamor ya, pamor Temuruning Wahyu ya, itu ada artinya semua ya. Nanti kalau kurang jelas bisa konsultasi maupun melalui ya SMS ya, melalui SMS nanti sama istri saya dijawab. Kurang ngerti mesti tanya kepada saya ya. Kalau melalui telepon lagi saya tidak sibuk pasti saya angkat, boleh ya. Saya taruh sini sekarang ya. Ini pusaka ya, ini pusaka dinamakan Jawa Timuran ya. Jawa Timuran rangkanya masih lama, cuman kita lihat seperti ini, kayunya kayu timo ya, kayu timo ya. Nah ya, ini Jawa Timuran ya. Jawa Timurnya bentuknya ada ini bikin pikiran kuno seperti gini ya. Oke. Ya. Lah. Ya. Ini pusaka dapur Kiai Brojol ya. Dinamakan Kiai Brojol sesepuh Brojol. Brojol itu apa? Brojol itu kalau orang dulu itu Brojol itu yang paling tua. Kalau Brojol itu bisa untuk sababnya ya, dari syarat percaya atau tidak percaya, bisa untuk tolong pinolong, bisa kasbuan, bisa untuk
melancarkan istilah itu kelahiran zaman dulu ya, belum ada dokter apa itu, dulu itu orang itu percaya pusaka brojol ditaruh gini, taruh minumnya udah lahir langsung ya. Sekarang orang itu tidak bisa mempelajari seperti itu, bukan harus pusakanya ditaruh, cuma dengan lantaran karena dia itu puasa. Sang para dukun itu ya, para sesepuh ya, para dulu itu orang memegang itu juga ahli tapa, ahli puasa, disesuaikan dengan pegangannya empu ya lancar ya. Tapi ya ada cukup batin di batin ditaruh gitu aja langsung lahir, cepet lahir ya. Semua itu dari kekuasaan Allah ya toh. Kalau kita tidak percaya ya tidak bisa ya toh. Semua apapun itu satu adalah percaya kepada Allah Ta'ala yang sang pencipta ya toh. Apapun kalau tidak percaya tidak akan menempel ya, karena kekuatan batin itu sugesti itu paling terutama itu ada itu kepercayaan ya. Itu Kiai Brojol ya, pusaka ini sepuh banget ya. Nah makanya ini pusaka banget era Mojopahit ya ini ya. Nah ya, Tuban Mojopahit ya. Nah ini ya, untuk pamor jonjong derajat ya. Nah seperti ini ya, jonjong derajat ini saya jelaskan ya. Jonjong derajat itu seperti gunung itu sampai gini ya. Lah ini jonjong derajat ya. Junjung derajat melambangkan pusaka junjung derajat ya toh. Dari filosofi atau yang bertempat ada pusaka ya. Pusaka berarti kalau pusaka brojol ini junjung derajat ini berarti kok bisa untuk ini, katanya untuk kesepuan loh. Iya, karena apa? Pamor itu mendaratkan dari tidak harus untuk kesepuan aja. Pamor itu untuk kejawi derajat ya. Berarti pusaka brojol itu adalah untuk kedamaian keluarga, untuk ketentraman keluarga, dan untuk penangkal-penangkal yang hal-hal tidak kita inginkan. Pamor junjung derajat itu untuk kederajatan. Apapun siapa yang memegang ini, derajat ilmu, derajat kerezekian, ya, atau derajat pangkat, atau derajat kedudukan, itu macam-macam ya. Lah, itu pun semua dikembalikan lagi bahwa harus itu kita mendekat kepada Allah Ta'ala sesuai dengan agama kita masing-masing. Jangan luar oh kita punya junjung derajat, wah kita nanti harus pasti kita itu bisa itu naik pangkat atau itu dapat rezeki. Oh tidak itu ya toh, karena pamor itu melambangkan dari untuk gambaran ya, gambaran siapa kamu yang megang pusaka junjung derajat harus disesuaikan dengan lakunya dengan para empu dulu yang bisa mewujudkan pusaka ya ini, supaya apa? Supaya keinginanmu itu cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan sesuai doa. Karena empuh membuat para leluhurmu, para yang membuat seperti ini ya, karena tujuan itu untuk anak putunya ya, harus kita itu apa? Supaya percaya ya bahwa semua itu adalah bisa itu kekuatan Allah, begitu ya. Ini lah, ini jelas ya sampai atas ini lah, junjung derajat ya. Ini sepuh banget era Tuban Mojopahit ya, ringan sekali begitu ya. Nah cari seperti gini sulit ya saudaraku ya, junjung derajatnya. Mana tadi plastiknya tan? Nah ini saya taruh sini. Ini pusaka yang 1, 2, 3, 4, yang kelima ya, yang kelima. Nah wah pamore doreng macan. Wah timo gembol timo ya, goreng macan ini bagus sekali ya, gembol timo. Wah ini ya doreng macan ya, doreng macan. Ya doreng. Wah ini langka, ini kedet juga ya, Jawa Timuran ya, Jawa Timuran saudaraku ya. Wah ini lama, pusakanya masih lama, rangkanya lama, kita lulus lagi ya, hasilnya jelek lah, ini kita lulus lagi ya. Kita buka sekarang ya isinya apa isinya ya, saling kita belajar, sama-sama kita belajar ya. Kita buka, ngidap-ngidapi rasanya pusakanya. Seperti ya, kita buka saudara. Aduh, pusakanya ya. Lah
sudah rangkanya bagus, pusakane gagah ya, pusakane gagah, wow, pusakane gagah, sudah besar ini ukuran 40, ringan sekali ya, ya, ringan sekali ya, wah, besar ringan sekali, wah, ya, berukir seperti ini ya. Nah, ini pusaka Nogososro dapure ya, pusaka Nogososro ya, yang berukir ya, dengan ukiran itu di atas ukiran adalah pamor ya, di dalam ukiran ini adalah pamor ini ya. Lah ini saya jelaskan saudaraku ya, pusaka ini sangat langka. Saya setelah main dengan pusaka seperti ini ya, saya menemukan satu ini yang langka, yaitu karena apa? Pusaka Kyai Nogososro ya, biasanya ikuti adalah di Mojopahit, ada di Mataram ya, ada istilahnya di Mataram maupun di Madiun ya, itu ya, seperti gitu. Juga saya menemukan pernah adalah di Winongan cuma tebal seperti ini ya. Lah ini Bu enggak, ini di mana? Belambangan ya saudaraku ya, Belambangan ya. Lah ini Belambangan ini mengeluarkan itu Nogososro seperti gini sangat langka sekali ya toh. Karena kita ambil pusaka di daerah desa ke desa, tidak harus itu ada di katalog, ada itu di pameran, di apa, karena pameran itu sebenarnya untuk mengeluarkan dari segala di dalam pusaka, berbentuk pusaka ya toh. Tapi ada pusaka yang aneh-aneh sekali, yang langka, ada di apa? Ada di desa-desa Masian. Karena apa? Karena pusaka yang masih tersimpan itu banyak puluhan ribu pusaka di orang desa, karena yang kolot ya. Arti yang kolot itu tidak semudah untuk dikeluarkan, dilihat aja enggak boleh, apalagi di orang Bali. Orang Bali punya pusaka dilihat, oh enggak boleh, karena dia itu sangat menghargai sekali, bukan enggak boleh, secara kepercayaannya dia itu seperti itu. Buktinya apa? Kalau sudah keturun kepada ke anak putu ya, yang jelas pusaka itu kadang-kadang orang enggak ngerti, diwaris dan enggak kerumat, sampai enggak dicuci, akhirnya dimaharkan ya. Makanya kita hunting itu sangat susah sekali ya. Hunting kalau kita tidak punya itu buser yang itu ahli atau orang lapang-lapang yang ahli, ya sulit ya toh. Karena apa? Sudah diberi oleh Allah, sudah beri keahlian atau kerejekian sendiri-sendiri ya. Dari kita begitu telepon yang mengenakan orang lapang lain seperti saya. Kalau saya datang langsung karena wah Pak ini sudah ditukar mobil Avanza 1 enggak boleh. Ya toh, sudah saya ditukar sapi 2 pasang, 1 pasang enggak boleh. Ada yang seperti itu saudaraku ya. Ini bener. Jadi kita hunting itu susah banget ya toh. Lah, belum bensinnya ya, akomodasinya, atau belum itu hotelnya, atau itu belum belum bisa nanti kasih orang lapangan ya, itu seperti gini. Makanya kalau pusaka kepegang saya kadang-kadang sudah masalah ini lain sudah ya, kita itu ndak ison karena itu tentang kebudayaan lain ya. Pusaka Nogososro ya, Nogososronya seperti gini ya. Lah ini berukir ini dulu lain juga nih jelas, atau ada 2 karena apa ya, ada yang dulu bekasnya kinata ya, sudah habis, ada yang tidak kinata, memang dari ukiran aja. Tapi ini walaupun diukir di pamor, di dalam itu ada pamor, jadi ini barang-barang asli ya. Lain dengan istilah tambahan ukir-ukiran baru, sulit sekerapan atau itu pamornya hilang. Ini masih utuh pamornya ya, sisik sewunya pamornya ya, ini pamor sisik sewunya ya. Lah ini deling ya pamornya, meteornya ya. Nah ya, sisik sewunya ini kalau menurut saya memang tidak terukir oleh emas, ini memang asli ya lah. Jadi asli seperti gini tadi, jadi tidak harus ada emas ya. Lah ini jadi istilahnya Nogososro ini tidak harus ada emas ini ya, ukirnya gini. Karena apa? Kalau emasnya ini ukirannya agak besar-besar ini ya, namanya itu apa, bunga teratainya ya, itu ya. Lah ini untuk kepala naganya ya, ada gigi memang ya, itu lain ya, ini kepala naganya ya. Lah ini langkah ini ya, untuk menemukan pusaka
yang tangguh itu tangguh belambangan sulit. Nogo ya, sulit. Untuk masalah pamornya atau istilah itu sisik seribunya ini, Nogososro itu mempunyai kekuatan 1000 naga, ya toh, atau membawa 1000 ular, ya toh. Namanya itu Nogososro. Dan Nogososro itu kalau kita jelaskan bahwa empu itu membuat Nogososro yang betul tua itu tidak sembarangan, karena diambil dari besi karangkijang, ya toh. Besi karangkijang itu merupakan dinamakan besi, tapi dia itu mempunyai kadar besi, yaitu meteor yang itu di dalam itu adalah seperti batu gunung ya. Nah, di situ saya punya cerita bahwa di situ ada naga yang tapah, ya toh. Terus saya itu diminta sari sang empu, ya toh. Sang empu dia memohon bahwa ada tulang naga yang diambil dari sampu dijadikan istilah itu untuk penempel di dalam, menyatikan untuk pusaka Nogososro itu. Makanya ini kita bicara yang tua ya, bicara yang asli yang tua. Makanya Nogososro yang lama, ya toh, yang lama itu udah ada bahan baja, ya toh, tidak ada. Cuma yang diambil pusaka tidak harus untuk menusuk, untuk istilah itu pembunuh atau untuk perang, ya toh. Nah ini pusaka yang diambil kekuatannya, ya toh, bisa tahu diambil kekuatannya untuk melumpuhkan dari musuh, yaitu diambil dari sukses atau kekuatan yang dinamakan esoterisnya, begitu ya. Ya. Nah, ya. Untuk satu ini ya, cuplit ini ya. Ini mungkin saudaraku kalau punya katga yang besar-besar ya. Besar-besar, saya nggak selalu besar, saya punya yang kecil. Punya yang kecil, tapi yang penting lama, begitu ya. Punya yang kecil, tapi yang penting lama ya. Lah ini punya yang kecil, tapi lama. Nah, untuk katga yang lama, ini saya jelaskan sekarang. Untuk katga yang lama, ini pegangan ini ya. Ini ada 2 macam besi, ya. Nah, ini temuan. Jelas, ininya mas ini seperti emas ya. Nah, ini banyak itu namanya perunggu dongsong ya, seperti emas. Ini campur ada kadar emasnya ya. Ada kadar emas ya. Nah ini ya. Nah ada kadar emas ya. Ini. Nah untuk panjang ukuran tidak harus ini panjang, yang lama ya. Yang lama ya, tidak harus panjang. Pendek. Karena ini senjata pamungkas. Lain dari senjata pamungkas, katga itu adalah sikap, istilah itu pusakanya raja. Khusus ya, pesanan khusus ini. Ini saudaraku, soalnya pusaka ini oleh nepi. Oleh nepi, oleh melek, gak melek ndak oleh pusaka. Ini ya, gak melek ndak oleh pusaka, sampai grepes seperti gini ya. Ini pusaka ya, ini pusaka. Lah, sampai grepes seperti gini ya. Lah, ini sampai seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda ini di atas ini pusaka-pusaka di atasnya zaman atas Majapahit atau Sriwijaya ya, atau Sriwijaya ya. Nah ini ya. Nah tuanya bener ini ya, sampai seperti ini ya. Nah ini di sini ada tanda ya, ada tanda gambar pusaka ya. Di sini ada gambar katga ya, gambar kerajaan double ya, kerajaan ya, kerajaan ini ya, tembus tempelnya ini ya. Lah ini asli bener ya, sampai gini loh. Nah tapi walaupun ini kuat ini ya, ini kuat ya, ya namanya pusaka untuk tua-tuan, untuk sikap ya. Ya nggak apa-apa, jelek rawak kabel, karena zaman sudah berapa ya ta? Nyari seperti sulit ini gak nepi ndak oleh keris seperti gini ya, nepi tiap malam tiap melek, kalau nggak melek ndak oleh pusaka iki loh. Ya ini katga, ini pusaka untuk sikap ya, untuk sikap. Ndak kita jelaskan banyak-banyak lah. Yang jelas pusaka ini dulu ya untuk milik raja, pegangannya raja. Lah ini, lah salah ini belum kita tes bisa emas ini ya. Karena ini apa? Di dalam ini tembus langsung. Ini emas ini. Nah ya, emas Bambang. Nah, kan kita betul-betul harus kita tes dulu, dilihat emas itu.
Itu Mas Buddha itu. Mas Buddha ya. Mas Buddha itu. Ndak ono lele kuningan langsung ya. Itu Mas Buddha nata. Tadi dilapis emas itu. Itu ya. Nah, ini untuk sikap ya. Nah, kalau nggak percaya tadi nogonya ini ya. Lupa, ini nogonya ini emas juga ini ya. Nah. Metuknya ini mendair ini emas, ini merah ya. Emas merah ini emas. Itu, oke. Saudaraku semuanya, mengenai review tentang pusaka ya. 6 pusaka yang unik dan unik ya. Yang unik dan unik, sangat unik ya. Ini ya. Juga cukup lumayan ya. Nah, ini yang bisa sama sampaikan seperti ini. Bila saya kata-kata saya ada kurang dan ada kekurangan mengenai tentang mengenai review tentang tangguh dapur ya. Ini ya untuk sebatas pengalaman saya. Ya. Saya megang pusaka, belajar pusaka mulai umur 17 tahun sampai sekarang ya. Sudah usia berapa saya? 17 tahun saya ngumpulkan pusaka ya toh. Ini sudah banyak yang masuk, banyak yang keluar. Sudah mulai tahun umur 20, 24 saya sudah pedagang pusaka keliling. Oke, saudaraku. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucap kami, ya toh. Saya manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Dan jangan lupa mohon dukungannya, subscribe-nya, karena subscribe itu kan nggak bayar, biar semangat ya nah. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah. Begitu ya. Nah, kalau sudah subscribe ya komen lah begitu ya, komen begitu. Selamat siang, salam budaya, rahayu rahayu.